Shalom pemirsa setia channel Refleksi Gema. Melalui media Refleksi Gema ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan serta mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab. Hari ini tanggal 13 Maret tahun 2024, kita akan membaca, merenungkan dan mengaplikasikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan tema Mesias yang agung dan rendah hati. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk waktu pembacaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami bisa mengerti akan bagian firman Tuhan ini, dan Tuhan juga tolong supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11 di dalam versi TB yang kedua. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu mengapa kamu melakukan itu, jawablah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ia masuk ke Yerusalem, ke bait Allah, dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Pemirsa terkasih, setiap kita pasti mengenal sebuah filosofi hidup yang disebut ilmu padi. Filosofi padi ini mengajarkan tentang kerendahan hati, bahwa hidup manusia seharusnya seperti tanaman padi, yang semakin berisi, maka tanaman ini akan semakin merunduk. Bacaan Alkitab hari ini mengungkapkan keagungan serta kerendahan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Keagungannya terlihat dari wibawa yang terpancar saat ia menyuruh dua orang muridnya untuk meminjam seekor keledai. Dan keledai ini akan dijadikan tunggangan oleh Yesus untuk memasuki kota Yerusalem. Keagungan Tuhan Yesus juga terlihat dari respon spontan orang banyak yang mengeluh-elukan dia dan menghamparkan pakaian mereka di jalanan, seperti karpet merah pada masa kini, saat ia berjalan memasuki kota Yerusalem. Prosesi memasuki kota Yerusalem ini mirip dengan prosesi yang biasanya dilakukan saat seorang pahlawan kembali dari medan perang dan pahlawan ini memenangkan peperangan. Akan tetapi, kesederhanaan yang tertampil melalui keledai yang dipakai sebagai tunggangan oleh Tuhan Yesus ini mau memperlihatkan sebuah kesederhanaan dan misi non-kekerasan. Yesus Kristus datang sebagai juru selamat yang membebaskan umat manusia dari belenggu dosa tanpa melakukan kekerasan, tetapi dengan cara mengorbankan dirinya sendiri sebagai sebuah korban tebusan. Seruan orang-orang yang berjalan mengiringi rombongan Tuhan Yesus yang berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ini adalah merupakan sebuah kutipan dari kitab Mazmur. Kata Yunani Hosana berasal dari bahasa Ibrani yang artinya, "Ya Tuhan,
berilah kiranya keselamatan. Ini terdapat di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-25. Sedangkan perkataan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, itu dikutip dari Mazmur 118 ayat yang ke-26, mau menunjuk kepada pemazmur yang pada saat itu sedang memasuki bait suci untuk mengucap syukur sebagai orang yang datang di dalam nama Tuhan. Jadi dari kutipan-kutipan ini para penulis Injil mau memperlihatkan bahwa Mazmur 118 ayat 25 dan 26 ini adalah Mazmur yang menubuatkan tentang Sang Mesias itu. Pada masa itu, orang-orang yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus belum memiliki pandangan yang jelas tentang Sang Mesias ini. Tetapi saat ini, kita sebagai orang percaya, pemahaman kita tentang Sang Mesias itu pastilah sudah lebih utuh. Sehingga tidakkah sepatutnya bagi kita juga ikut bersorak meninggikan Yesus Kristus, Sang Mesias, yaitu dengan cara memberitakan keselamatan yang sudah tersedia bagi setiap orang. Kita harus memberitakannya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi harus diakui kadangkala kita sulit atau takut memberitakan Injil, karena kita takut atau malu ditolak. Sebetulnya kalau kita belajar dari kerendahan hati Yesus ini, hidup kita yang sudah sungguh-sungguh merasakan kasih dan berkat Tuhan, seharusnya membuat kita juga semakin rendah hati juga. Jadi mari kita coba untuk mengevaluasi diri kita. Ketika kita sulit untuk memberitakan Injil, sebetulnya bukan karena kita tidak mampu. Tetapi mungkin karena kita merasa sombong dan tinggi hati, sehingga kita tidak siap untuk menerima sebuah penolakan ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya itu. Bagi orang Farisi, sorak-sorai orang banyak itu dianggap berlebihan. Demikian juga saat ini ketika kita mungkin sedang memberitakan Injil, akan ada banyak suara juga dari sesama orang percaya yang tidak suka. Ada dari sebagian mereka yang menyebutkan bahwa orang yang mengaku Kristen pada masa kini, kalau kita memberitakan Injil Yesus Kristus, kita akan dianggap sebagai seorang yang punya sikap fanatisme berlebihan, yang dikatakan mengabaikan akan pluralisme agama. Namun sekali lagi, ketika kita memiliki kerendahan hati untuk memberitakan Injil, maka seharusnya setiap suara atau kritik atas tindakan kita tidak akan mengecilkan semangat kita untuk kita terus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Pemirsa yang terkasih, berita Injil harus terus disebarkan dalam segala situasi, baik atau tidak baik waktunya. Siap atau tidak siap diri kita. Apakah Anda pernah memberitakan tentang Injil Yesus Kristus itu kepada orang lain? Menurut keyakinan Anda, apakah Anda juga harus ikut bertanggung jawab memberitakan tentang Injil Yesus Kristus ini kepada orang-orang di sekitar Anda? Mari beritakan Injil Kristus dengan sikap rendah hati, sama seperti Yesus. Maka kita akan bisa dengan sukacita dan semangat memberitakan Injil di dalam kondisi dan situasi apapun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sekali lagi bersyukur kalau melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan untuk kami terus belajar rendah hati. Sama seperti Yesus yang adalah Tuhan yang mau datang ke dalam dunia yang sudah menunjukkan sikap rendah hati kepada setiap kami. Biarlah dengan ingatan ini boleh terus mendorong kami untuk kami semakin giat, semakin bersemangat untuk memberitakan Injil. Jangan biarkan kami merasa layak, merasa sombong, ketika kami ingin memberitakan Injil, tetapi kami takut untuk ditolak. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh terus belajar seperti Tuhan Yesus. Kami siap menerima penolakan, kami siap menerima penghinaan ketika kami memberitakan Injil. Karena kami tahu Tuhan, Injil harus diberitakan apapun kondisinya, apapun situasinya. Terutama apalagi ketika kami sebagai orang percaya, kami sudah dicontohkan, kami sudah diteladani oleh Tuhan Yesus yang punya sikap hati rendah, yang punya sikap rendah hati di dalam kehidupan pelayanannya. Sehingga inilah yang harus mendasari kami ketika kami berbagi Injil, kami juga harus berbagi Injil dengan sikap rendah hati, siap menerima segala penolakan dari orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus mengingatkan kami. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.